Seorang netizen bertanya, kalau aku bangkrut dan harus hidup mulai dari nol lagi atau bahkan dari minus, aku bakal ngapain? Aku jawab di sini. Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Jadi kemarin aku baca komen dari Lovely Bird yang menarik banget. Thanks buat idenya dan ini hadiah buat kamu. So di video ini aku bakal coba bahas kalau misalnya aku amit-amit bangkrut dan hidup harus dimulai dari nol lagi, atau bahkan dari minus, aku bakal ngapain? Oke, mari kita mulai dari samain konteks dan kondisinya ya. Mungkin maksudnya Lovely Bird ini kalau aku kehilangan semua asetku, rumah, kendaraan, investasi, karena satu dan lain hal. Bahkan sekarang aku posisinya minus. Punya utang sebutlah 2M ya, karena ditipu orang gitu. Tapi amit-amit ya, jangan sampai deh. To be honest, aku nggak pernah di posisi itu. Aku nggak mulai dari nol. Aku punya orang tua yang support banget sama pendidikanku. Bisa hidup, makan, liburan, dan sekolah yang baik. Tapi tentu keluargaku punya perkaranya sendiri juga ya, sama seperti keluarga kalian. Overall, aku datang dari keluarga yang nggak berkekurangan, tapi nggak berlebihan juga, cukup aja. Jadi bangkrut dan kehilangan seluruh harta yang aku miliki saat ini definitely bakal sakit dan sedih banget. Tapi, as long as aku masih punya tubuh dan jiwa yang sehat, otak dan skillku masih sama ya sama sekarang, punya trust dari publik, dan yang paling penting aku punya Tuhan, aku rasa aku bisa berjuang lagi sih dari awal. Karena I've been there, ngerasain perjuangannya yang emang gak enak, tapi jujurly satisfying banget sih. So, aku bakal breakdown apa yang kulakuin ke dalam 3 steps. Langkah pertama yang bakal aku lakuin adalah stick with my strength. Aku bakal menghindari hal-hal yang aku gak ngerti, gak familiar, yang terlalu risky dan spekulatif. Seperti buka bisnis, beli saham atau kripto yang gak jelas, ikut investasi bodong, atau beli lotre, undian, judi, dan sejenisnya. Karena aku ada beban utang 2M yang harus aku lunasi. Aku bakal tetap jadi content creator karena menurutku income-nya jauh lebih besar ya, dan bisa lebih cepat untuk bayar utang ini. Aku nggak bakal balik kerja ke dunia finance dulu karena income-nya lebih kecil daripada kreator. Jadi di posisi seperti ini, aku nggak bakalan mikirin passion atau kerjaan yang aku suka. Mana yang bisa kasih income lebih besar dan cepat, aku bakal pilih itu dulu. Kalau kondisi ekonomi lagi bagus, mungkin aku bisa lunasin utang 2M itu dalam waktu kurang dari 12 bulan. Tapi aku sadar kalau I'm still so much privilege, karena masih punya skill, trust, dan momentum di waktu yang tepat. Kalau aku kehilangan semua itu, nah itu yang bikin lebih susah ya kayaknya. Mungkin aku bakal mulai dari entry level job lagi. Ambil sertifikasi, ikut training ini itu, kenalan sama orang baru, build relation dan network, karena itu bakal ngefek banget di awal karir. Aku juga bakal milih dunia finance lagi ya, karena it's a premium industry, dan aku emang suka juga. Langkah kedua, kalau udah ngelewatin critical point ini, at least utang nggak jelas itu udah lunas. Ini ceritanya bukan utang KPR atau KKB yang kuambil sendiri ya. Nah, selanjutnya aku bakal beresin keuanganku, get my personal finance right, mulai dari punya tabungan dan dana darurat. Setelah itu, baru deh silakan pilih kerjaan yang sesuai dengan passion. Tapi sejujurnya, kalau boleh cerita dikit ya, dulu kan aku sempet ngantor di sekuritas hampir 5 tahun. Itu sebelum jam 7 udah mesti di kantor, karena harus rangkumin berita koran dan morning meeting ya. Wah jujur itu sebenarnya painful banget. Soalnya tuh aku bukan morning person, tapi aku tetap jalanin. 7 pagi sampai 7 malam kerja, malam dan weekend baru waktu itu belajar CFA dan sempatin konten. Dan aku baru berani resign ya dari kerjaan itu pas income dari konten yang cuma part-time itu udah 3 kali lipat dari kerjaan kantor full-time-ku. That's when I choose my passion. Punya kerjaan yang fleksibel dan nggak diatur orang lain. So kayaknya aku nggak bakal kerja sesuai passion kalau baru punya tabungan dan dana darurat deh. Kalau aku masih merintis, mungkin aku bakal nyambi ya buat validasi dulu nih, kerjaan atau bisnis sampingan ini tuh beneran work sustainably nggak sih? Udah pasti lebih capek, tapi less risky juga menurutku. Karena kalau ternyata semua ini hanya fad atau tren sesaat, dan kita udah terlanjur resign buat all in di sini, mate nggak tuh? Walaupun ada juga sih orang yang risk taker kayak gini ya, tapi balik lagi ke karakter dan preferensi tiap orang. Well, tapi intinya di langkah kedua ini, fokusnya itu nguatin pondasi keuanganku.
Kayak tim sepak bola yang fokus perkuat pertahanannya dulu, dan atlet lari yang kuatin kakinya dulu. Mulai dari dana darurat, asuransi, terus investasi sesuai tujuan keuanganku. Biar rumahnya nih kokoh, dan nanti di step ketiga, aku punya privilege dan kesempatan ya untuk nyoba hal-hal yang lebih berisiko karena pertahanan keuanganku udah aman. Lanjut, di langkah ketiga sekaligus terakhir, aku mungkin bakal explore supporting business. Misal, buka kelas keuangan, jual buku, jadi agen asuransi, bikin talent management, atau bisnis apapun yang masih beririsan dengan skill dan kerjaan utamaku sebagai kreator. Jadi, aku bisa punya lebih banyak sumber income dan hopefully dampak positif yang juga lebih luas. Tapi aku belum ngelakuin itu saat ini karena aku nggak seniat itu. Simpelnya sih mager ya, dan aku ngerasa currency aku tuh bukan uang. Aku udah sangat cukup dengan apa yang aku punya saat ini. Jadi happy-nya aku tuh nggak bakal naik linear seiring dengan uang yang lebih banyak. Well, itu dia 3 step yang bakal aku lakuin kalau amit-amit bangkrut, punya utang dan harus mulai dari awal lagi. Sebelumnya maaf kalau semuanya terdengar tentang uang, pilih kerjaan yang uangnya gede, ngatur uang, cari sumber income lain buat nambah uang. Karena konteks video ini kan kalau aku bangkrut ya dan bermasalah secara keuangan. Hopefully kalian bisa ngerti dan ambil yang positifnya aja. Nah sekarang giliran kalian nih. Kalau amit-amit ya kalian yang bangkrut, terjerat utang dan harus mulai lagi dari minus, kalian bakal ngapain? Coba tulis di komen ya. Next, kita berandai-andai what if apa lagi nih? Coba ngobrol di komen. Thank you for watching till the end. See you di video lain dan bye-bye.